Halo kawan-kawan, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, si Safa. Selamat pagi Safa. Halo, selamat pagi Kak Hendra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita masuk ke ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak berat mungkin, boleh dong ceritakan latar belakang atau riwayat hidup Safa dengan secara singkat gitu. Oke. Halo, perkenalkan aku Sofa Salsabila Akbar, biasa dipanggil Sofa. Saat ini sebagai mahasiswa di UINSI Samarinda. Semester 4 selesai, berarti on the way semester 5, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Sekarang juga sebagai news presenter di Tupian TV dan juga sebagai news dubber di SCTV dan Indosiar Kaltim. Gitu. Singkat ya. Sedikit daftar riwayat hidup kan? Iya, riwayat hidup ya. Ini boleh tahu nggak latar belakang ini orang tua? Bisa diterangkan latar belakang asal usul dari pertama sekolahnya di mana, dari asal usul dari awal lah. Orang tua ya? Dari awal lahir. Oh, dari awal lahir. Jadi saya waktu lahir itu ya kalau orang tua sendiri dari background pendidikan ya Kak ya. Background pendidikan orang tua saya itu farmasi. Oh. Ya. Mama papa saya farmasi, kalau mama saya sampai SMK, papa saya sampai D3. Kayak gitu. Dan mungkin kayak ke sayanya, tapi kok sayanya nggak farmasi gitu ya. Iya. Nggak, bukan anak IPA gitu. Karena saya ngelihatnya waktu zaman sekolah dulu, kok kayaknya saya nggak minat ya di IPA gitu. Nah itu kelihatannya waktu pas SMP. Pas SMP, nggak tahu kenapa waktu ditanya sama orang, nanti SMA mau ambil apa gitu. Terus saya pasti bilang, kalau nggak agama, bahasa deh, kayak gitu. Nah, karena sudah tidak memiliki ketertarikan sama sains waktu pada saat itu, karena kok ngerasanya kok susah ya, gitu kan. Jadi, ya akhirnya pas SMA ambil agama, dan biar relate sama passion yang saya punya, akhirnya ambil komunikasi dan penyiaran Islam. Gitu. Dari awal sudah ini ya, udah ada kepikiran kayaknya nggak minat di IPA, berat gitu kan. Betul. Apakah ini ada faktor-faktor yang pertama mungkin pelajarannya matematika dan lain-lain sebagainya gitu. Sebenarnya tuh aku udah nyoba Kak, udah nyoba banget. Udah pernah nyoba juga ya? Dari SD itu, karena kan kebetulan alhamdulillah masuk kelas unggulan gitu. Jadi kayak kompetisinya tuh kerasa banget udah dari SD. Biasanya kan di kelasku tuh biasanya diminta untuk perwakilan olimpiade gitu kan, olimpiade matematika, olimpiade IPA lah dan sebagainya. Pernah ikut olimpiadenya gitu. Tapi urutan akhir banget namanya gitu, bener-bener ratusan gitu. Baru bahkan dulu itu sampai kakekku itu ngasih ini loh, teleskop bintang. Ada teleskop bintang sama mikroskop yang sampai sekarang masih di rumah dan cuma 1 kali dipakai. Tidak terpakai sama saya ya itu. Terus pas saya ulang tahun tuh pernah juga justru dikasih kado itu buku biologi sama fisika gitu. Karena harapannya bisa jadi anak kesehatan juga gitu waktu SD, waktu SD gitulah. Sampai pas sampai karena terlalu banyak kompetisi di kelas itu kan, jadi akhirnya ngerasa kok kayaknya aku noob banget ya kalau ambil bagian ilmu pengetahuan alam ini gitu kan. Tapi ternyata di satu sisi lain dari guruku tuh melihat sesuatu yang beda sama aku. Kayaknya anak ini lebih ke public speaking deh gitu. Sampai akhirnya diminta, waktu itu lomba pertamanya diminta ikut sari tilawah. Tapi sebelumnya aku tuh ikut ekskul keagamaan gitu, tilawah Quran gitu kan. Karena sebelumnya udah ada diikutin munakasah gitu tentang pokoknya keislaman. Akhirnya ikut itu, tapi direkrut duluan ke tilawah daripada ke sari tilawah. Sampai akhirnya pas sudah di kelas 6, guruku bilang, udah kamu di tilawah aja, nggak usah di sari tilawah. Tapi dikasih kesempatan nih untuk coba ikut lomba pidato bahasa Indonesia saat itu. Nah, ikutlah lomba pidato itu, dan alhamdulillah menang. Awalnya tuh di situ. Jadi, dan juga aku tuh dari SD itu kelihatan gitu loh Kak, kayak beraninya gitu kan. Sudah kelihatan ya. Beraninya tuh kelihatan. Jadi diminta jadi protokol upacara gitu. Biasanya kalau ngambil tugas upacara tuh ambilnya protokol, pernah juga jadi pemimpin upacara kayak gitu. Habis itu pas perpisahan diminta untuk tampil puisi. Nah, jadi dari situ aku ngelihatnya kayak guruku tuh udah support gitu, dan orang tuaku pun support gitu. Ada sampai akhirnya pas SMP gitu kan, SMP coba join ke organisasi
ikut OSIS gitu, sampai dapat kesempatan jadi ketua OSIS. Habis itu ikut juga di forum anak Samarinda gitu kan. Istilahnya pada saat itu anak-anak SMP tuh belum kepikiran untuk join organisasi gitu kan. Dan aku berusaha untuk explore diriku di situ. Dan ternyata dari aku coba untuk ikut organisasi ini, oh ternyata skill public speakingnya justru dapetnya di situ gitu. Ternyata latihan public speakingnya udah di situ. Dan pas SMA deh baru banyak actionnya tuh Kak. Walaupun ngambilnya di agama kan, walaupun ngambilnya di agama, tapi aku tetap coba untuk bisa nggak ya passion public speaking ini tetap can relate nih sama agama. Karena aku juga ngerasanya, tapi kayaknya kalau untuk jadi totally ustazah bukan bidang aku deh. Jadi kira-kira jurusan apa yang cocok gitu kan? Akhirnya coba cari. Oh oke, ternyata komunikasi dan penyiaran Islam gitu. Jadi ini ya menarik ya, dari kecil aja sebenarnya disuruhnya ini belajar sains sampai kakek mendukung sains, orang tua juga ya dari dukung sains kan. Tapi nggak ada ya, maksudnya orang tua tetap support ya dari awal atau karena prestasimu? Support banget, orang tua tuh support banget ya kan. Mungkin yang tak di awalnya tuh ada dibeliin ya alat-alat IPA itu kan, itu hanya untuk mendukung. Karena dari awal tuh aku dulu ngomongnya Kak pengen jadi dokter, karena kan ngelihatnya kan kayak ngelihatnya nih sempat ada kepikiran gitu ya. Waktu SD sih, tapi ketika SMP kayaknya bukan deh. Kayaknya bukan passion aku gitu kan. Dan syukurnya punya orang tua yang memang mereka tuh suportif banget gitu. Tidak ada memaksa anaknya kayak kenapa kamu nggak ambil kesehatan, nggak pernah kayak gitu. Tapi juga dan syukurnya itu gini, orang tuaku tuh dulu pas masa mudanya mereka tuh juga anak-anaknya sama-sama aktif gitu. Nah mungkin dari situ juga. Terus juga mereka ini kalau misalnya tahu anaknya tuh minat di sini, itu bener-bener didorong banget gitu loh Kak. Dikasih didukung dari fasilitas, cara mereka untuk nge-treat anaknya untuk biar selalu semangat di bidangnya mereka kayak gitu. Ya jarang kan orang tua yang gitu. Kebanyakan orang tua yang sekarang kulihat ya, mungkin banyaknya ya atas kemauan dia sendiri kan. Rata-rata mungkin kalau sejaman sekarang ya ngikutin apa bakat anak. Iya. Ini ya itu tadi di kegiatan atau di luar kampus dan di dalam kampus tuh news anchor, terus ada daber tadi ya? Iya, daber juga. Terus banyak di mana aja Kalau news presenter di Tepian TV, kalau daber di SCTV Indo Circle Team. Bisa nggak sih ceritain sampai bisa masuk ke dunia TV, Tepian TV, itu Winsi TV dan lain sebagainya gitu? Oke, itu tuh sebenarnya ada unsur tidak sengaja sedikit ya. Oh, tidak sengaja malah ya? Kebanyakan kayaknya prestasi orang ini tidak sengaja gitu loh. Jadi kan Kak, waktu aku baru mau lulus dan memutuskan ambil prodi KPI itu, sharing kan sama teman dan dan dari dulu tuh teman-teman bilang, karena aku suka nge-MC formal kan di sekolahan, kayak ntar tuh kamu bisa tuh jadi news anchor kayak gitu, pasti pembawa berita ngomongnya. Tapi pada saat itu karena aku di asrama kan nggak bisa untuk terlalu banyak nge-explore gimana sih cara jadi pembawa berita kayak gitu pada akhirnya. Jadi pas baru lulus zaman COVID kan, COVID tiba-tiba lulus COVID gitu. Jadi aku coba nih kirimin suara aku, coba baca berita teks gitu, kirim ke teman. Berteman aku ngomong kayak gini, kalau dibilang bagus tuh juga enggak gitu lah, intinya gitu kan, kayak tapi kamu tuh bisa kok gitu. Ini belum versinya kamu gitu kan. Oke. Berarti masih bisa. Nah terus pas zaman itu lagi zaman ini loh Kak, yang Bimo sama Putri Saud lagi yang Bimo Satria itu. Bimo pokoknya VO Thailand. Nah, ya, Bimo Satrio kalau nggak salah namanya. Bukan sih Kak. Iya lain. Abis itu basah. Aku tahu Bimo sih. Yang pas lagi zaman VO pesawat terbang itu kan. Iya, nah, itu kan lagi rame banget kan kemarin pas kita COVID. Aku iseng coba waktu itu yang pakai narasi bucin. Aku coba, aku post di Instagram. Nah, ternyata alhamdulillahnya tuh orang-orang di sekitarku tuh support banget, guruku, teman-temanku langsung kayak, Sofa bisa ya ternyata gini-gini. Sampai guruku tuh ada yang nge-PC pribadi di WA bilang, Safa kamu nih kayak bisa deh, nih bapak ada link nih, anak bapak di gini-gini. Kan aku pas denger kan kayak, wah berarti kayaknya ada celah nih untuk masuk ke dunia ini gitu. Awalnya bukan news presenter gitu, VO duluan malah. Sampai akhirnya karena aku sadar kan suaraku ini berat gitu kan, kalau untuk VO
bukan VO yang komersil yang kayak ya iklan apa gitu, enggak, tapi kayak lebih ke profile company mungkin. Jadi habis itu di bulan Oktober 2020 itu Kak, aku tuh ada ikut lomba. Tapi sebelumnya pernah ikut lomba news presenter tapi kalah gitu. Baru bulan Oktobernya itu ada lomba, aku ikut. Posisinya waktu itu aku lagi ada karantina Syarhil juga kan buat MTQ. Habis itu tahu-taunya menang. Juara 3. Juara 3. Aku pas tahu, oh menang, oh ya udah gitu kan, kayak oh menang ya gitu. Dan yang menang, gitu. iya, dan yang ngeliat tuh, dan yang ngeliatin hasilnya tuh temanku si Halis kan, karena dia yang daftarin, dia yang upload, apa aku udah tahu, oh ya udah menang gitu. Dan ternyata tuh itu ketahuan sama dosen, padahal kita nggak ada nge-expose waktu itu. Dan gini, ternyata yang juara 1 itu anak IAIN Kediri, juara 2-nya anak UGM, juara 3-nya IAIN Samarinda. Masih IAIN pas itu. Iya, masih. Iya kan? Tiba-tiba beritanya tuh langsung boom gitu. Aku diundang ke TV kampus, diundang ke radio kampus. Terus waktu itu ada diminta nge-MC acara besar di kampus, acara pertemuan SEMA nasional gitu kan. Nah, padahal pada saat itu kan anak online nih, anak online gitu. Banget kan. Baru habis itu aku ketemu, pokoknya tuh Kak, kemarin tuh sempat diberitain ke website kampus juga. Jadi kan aku kaget, kayak gue tiba-tiba famous gitu kan rasanya tuh gitu. Kaget ya? Terkenal siapa gitu ya maksudnya. Ini kenapa gitu. Dan kebetulan pas itu aku mau berangkat ke Padang. Ada MTQ nasional gitu. Jadi kayak beritanya ini paket combo gitu loh Kak. Jadinya pada saat itu. Alhamdulillahnya ternyata dari situ wasilahnya dikasih kesempatan jadi acara yang MC di acara SEMA itu. Ternyata aku diketemuin sama kepala humas kampus. Dan ternyata kebetulan itu tuh bapaknya temanku. Jadi temanku ini pernah ngerekomendasiin aku untuk jadi MC di kampus ke bapaknya, ngasih tahu nih, Pak ini loh ada nih temanku yang bisa nge-MC, anak masuknya di UIN gitu. Pas ngobrol sama bapaknya, oh kamu Safa kayak gitu kan ternyata. Baru bapaknya bilang, mau nggak join ke sahabat humas kampus kayak gitu. Boleh Pak gitu. Dan jadi kalau misalnya ada acara besar di kampus, ntar untuk bisa turut kontribusi lah, bantu jadi MC apa sebagainya. Udah, jadi awalnya tuh dari situ gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya ada acara di kampus gitu udah beberapa kali diminta untuk jadi MC-nya. Alhamdulillahnya itu gitu. Jadi akhirnya itu kan juga awalnya si news anchor ini Kak. Akhirnya baru pas bulan Januari 2021 aku ditawarin kerja. Jadi bukan news presenter tapi jadi ke VO newsnya itu di Kaltim Tara TV waktu itu. Kan dia onlinean juga. 6 bulan aku kerja di situ. Karena waktu itu kontraknya udah habis kan, dan juga kita mau offline kuliah, jadi aku putus kontrak di situ, udah selesai. Baru habis itu gak lama, sekitar sebulan kemudian dapat tawaran di Tepian TV gitu. Mau nggak nih Safa, ada nih kosong gitu. Boleh deh Kak. Dah, yaudah deh, jadinya freelance di situ. Jalan ke berapa ya? Dari September kayaknya. Masih berarti. Masih, udah hampir setahun kan. Baru kemarin tuh dapat tawaran baru banget bulan Mei kemarin untuk isi VO di SCTV. Kayak gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi tadi ada nyebutin Dabar kalau nggak salah. Iya, Dabar sama VO kan sama aja. ya? Iya. Gitu sama ya? Isi suara intinya. Aku kira daberin anime kah bukan ya? Bukan ya. Menarik sekali. Yang dadakan jadi berhasil gitu ya. Iya, alhamdulillah. Rata-rata gitu. Ya. Prestasi. Ini ya, bisa nggak sih ceritakan, kita kan nggak tahu ya dunia jurnalisme gitu, jurnalis. Karena kalau kamu kan di bidang itu, bisa nggak sih ceritakan bagaimana situasinya sekarang di Kalti mungkin? Ada nggak sih tempat-tempat yang khusus untuk itu? Kalau untuk yang kayak gitu yang aku tahu ya Kak, karena aku kan di TV swasta ya, jatuhnya gitu. Dan tugas aku kalau jadi news presenter itu hanya membacakan berita. Jadi news reader only gitu. Jadi bukan yang terjun ke lapangan. Cuma setahu aku kalau untuk berita yang ada di Kaltim sendiri itu mungkin lebih banyak ke TVRI. Lebih TVRI Kaltim lebih konkret lah. Lebih konkret ya di TVRI ya. Betul. Ini dari cerita-cerita ya, mungkin jurnalis ini atau news anchor ini menarik kan. Mungkin
apa sih yang dibutuhkan itu untuk jadi jurnalis news anchor News ini? anchor ya. Iya, maksudnya kan menarik ya membawakan berita, ya kan? Apa aja yang dibutuhkan itu? Oke. Untuk jadi news presenter itu yang kita perlu tuh suara. Suara. Gitu, kan? Suara. Gak harus berat tapi tegas. Itu. Nggak harus berat, tapi tegas. Dan juga banyakin baca wawasan sih, lebih ke wawasan. Sebenarnya itu aja sih Kak kuncinya. Sama giat belajar. Karena pasti gini, aku tuh kenapa akhirnya ke news presenter itu Kak, karena aku ngeliat celah banyak orang bisa nyanyi. Ya kan? Banyak orang bisa nyanyi. Dan aku ngerasa suaraku kalau nyanyi tidak bisa sebagus orang-orang gitu kan. Terus kayak banyak orang bisa nge-MC. Tapi nggak semua orang bisa MC formal. Iya, Iya kan? Iya, benar-benar. Ya kan? Semua orang bisa baca berita, tapi nggak semua orang bisa jadi news anchor. Celah itu yang aku coba ambil untuk belajar gitu loh Kak, karena kebetulan aku tuh suka dengan hal-hal yang belajar tentang intonasi suara gitu loh Kak, tapi kayak suara-suara formal. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau untuk MC formal nih bisa deh kalau untuk lari ke news presenter gitu sih Kak. Kalau ini dari Salo sendiri latihan-latihan khusus ada nggak sih? Maksudnya kayak konsumsinya mungkin dijaga karena suara, terus latihan khusus apa gitu setiap harinya atau tiap minggu kah? Gitu kan? Kalau minum, aku air putih selalu. Air putih selalu. Tim air putih. Kalau misalnya minum es gitu pasti ada aja masalahnya gitu. Gitu ya? Maksudnya menjaga suara itu berarti air putih ya? Aku nggak tahu sih Kak, apa karena selalu terbiasa air putih. Jadi kalau misalnya minum es tuh kaget gitu bahasanya malah jadinya. Dan kalau untuk latihan sendiri, kalau untuk sekarang nggak ada latihan yang se-ekstrim aku waktu dulu syarhil. Justru aku tuh bisa suara news presenter itu karena belajar syarhil Kak, syarhil Quran. Karena kan dia perlu suara power yang besar tuh. Jadi tuh di situ ngelatih suara kita tuh pakai apa nafas yang tarik dalam kayak gitu. Pokoknya ya latihan suara diafragma dan lain sebagainya itulah. Tapi ternyata ketika langsung terjun ke news presenter tidak memerlukan suara yang harus sepower itu gitu. Oke. Untuk ini apa lagi jurnalis ya, maksudnya membawa berita. Ini kan banyaknya orang bilang ini berita nggak bagus nih, maksudnya nggak nyata nih, gitu kan. Maksudnya ada nggak sih tantangan tersendiri bagi si jurnalis ini? Maksudnya ada apa ya untuk menghindari itu gitu? Kayak berita yang sekiranya tidak bermutu gitu tidak ya, bermutu. Terus itu ini berita fakta enggak gitu kan? Iya. Gitu. Nah kalau aku di kuliah itu Kak ada mata kuliah jurnalistik. Di situ diajarin kalau misalnya kita mencari berita itu harus memperhatikan news value, ya kan? News value dari berita ini tuh apa gitu? Kira-kira ketika kita angkat berita ini menarik nggak sih untuk masyarakat gitu? Nah biasanya kan kalau untuk di judul beritanya, headline beritanya itu kan menggunakan kata-kata yang bisa memancing audiens gitu. Ya kan mungkin orang bisa nih berspekulasi kayak kok nggak sesuai sih sama judulnya, isinya ini gitu kan. Iya, karena ketika kita baca satu judul berita yang headline-nya itu kadang tuh kita nggak perhatikan maksudnya ini apa. Kadang misalnya ada nih gimana ya contohnya kayak berita yang pokoknya yang agak-agak gimana sih Kak kayak bahasanya tuh apa nih yang kurang bisa kayak orang tuh langsung ngiranya bisa gini ada kucing mati ketabrak kayak gitu ya kan kucing mati ketabrak gitu kan tapi tanda tanya gitu ujungnya maksudnya gimana nggak sampai ke penonton gitu kan orang kan ketika mendengar kucing mati gitu atau headline innalillahi deh orang tuh langsung berspekulasi itu meninggal padahal kan kalau di Islam tuh semua yang bencana itu innalillahi gitu nah tapi ketika baca kok nggak sesuai gitu kan padahal nah di situ ada miss-nya tuh kadang orang ngelihatnya apa dia menafsirkan apa gitu makanya itu kita harus pintar baca berita itu sampai selesai gitu kan itu juga sih kayak lebih ke persepsi masyarakat aja sama berita itu. Berarti ini ya cara membacanya pun ada tata caranya biar kayak ada ketegasan gitu untuk penyampaiannya lebih jelas dan dimaknai dengan jelas ya. Betul, soalnya kalau di berita itu biasanya kan ada yang straight news sama news feature. Kalau yang straight news itu biasanya berita yang lebih secara langsung yang kayak berita yang lebih serius gitu loh Kak. Kalau yang news feature itu kan kayak berita jalan-jalan, rekreasi. Nah itu kita bawanya harus lebih happy. Kalau yang straight news itu
menyesuaikan. Kalau misalnya beritanya itu tegang, bacanya harus pakai nada tegang kayak kriminal gitu kan. Iya. Kalau misalnya beritanya itu sedih, harus lebih tone suara yang lebih turun. Berarti menyesuaikan tema dari berita itu ya. Betul. Gitu. Penting sekali berarti itu untuk menjadi ini ya, pembawa berita ya. Oke, kita news anchor ya. Sangat menjanjikan gak sih kalau news anchor sendiri kalau setahu Safa? Menjanjikan yang gimana nih? Karena kan news anchor ini nggak sekedar apa ya, hobi kan, di bidang pekerjaan juga kan. Maksudnya kedepannya itu loh. Oh, untuk Iya, karir. untuk karir. Kalau untuk kedepannya, saya rasa ini menjanjikan. Kenapa gitu kan? Kenapa maksudnya? Kenapa di era sekarang TV yang dimulai ditinggalkan sama masyarakat, gitu kan? Iya. Tapi berita itu nggak bakal mati. Mau gimana pun, semua media massa itu nggak bakal mati. Dosen saya tuh bilang, kenapa bisa kok dibilang media massa nggak bakal mati? Contohnya koran, radio, TV, sekarang ada sosmed. Tapi yang tiga-tiga ini nggak bakal mati. Karena yang namanya berita, itu tuh pasti bakal ada terus. Terus juga, sampai sekarang pun masih ada orang yang baca koran, kayak gitu. Karena dari keempat media massa ini mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contoh deh, kalau kelebihannya koran, kenapa masih bisa dibilang masih bisa eksis gitu kan? Karena koran ini kita masih bisa mengarsipkan itu dengan rapi gitu. Lebih jelas kan kalau misalnya koran gitu kan, ini dari koran ini bukan yang hasil printeran. Kalau print kan kita bisa ngedit kan. Kalau koran siapa gitu bahasanya sangat lebih minim. Terus tuh kayak radio. Kalau radio itu kan dia dipancarkan kan secara langsung gitu. Orang masih mungkin kalau kita yang di kota yang tidak macet, kita jarang mendengarkan radio. Tapi ketika kita tinggal di Jakarta lah kayak gitu, yang lebih banyak hidup di jalan bahasanya kan, itu kita pasti sering dengar radio dan dapat berita radio kayak kamu tinggal nyalain radio, kamu bisa langsung dengar ini di jalan ini lagi macet gini gitu. Terus kalau TV gitu kan, kalau TV sendiri kita ngomong yang di berita aja ya, orang itu masih sering untuk mendengarkan berita di TV. Kenapa? Karena berita di TV itu cepet gitu kan, dan kayak ada reporter yang langsung nih gitu kan, kasih tahu ke tempat kejadian seperti ini. Dan sekarang lebih dipermudah lagi dengan hadirnya internet gitu kan, sosmed dan sebagainya. Dan perlu dipahami bahwa ketika kita berbicara media massa, tidak semua media sosial itu adalah media massa, tapi semua media massa itu termasuk media sosial gitu. Iya sih, kayaknya memang masih menurutku juga masih eksis ya berita, apalagi targetnya mungkin di kampung-kampung karena orang-orang tua itu kan nontonnya pasti gitu ya. Dari mana mereka tahu ini kan berita? Oke, menarik. Ini kita boleh nggak sih beralih ke kehidupan kampus Safan? Boleh dong. Ya. Biar nggak berat-berat banget ini, news anchor aja nih kan. Kalau menurut Safan di kehidupan kampus sendiri sekarang gimana sih? Kehidupan kampus ya lebih ke pembelajaran kali Kak ya. Kalau ke pembelajaran, alhamdulillah ya, ngerasa bersyukur ketemu dosen-dosen yang luar biasa gitu ya. Yang apalagi prodi KPI ini, aku sama sekali tidak ada penyesalan masuk di prodi ini, kayak aku banget lah pokoknya prodi gitu ini ya. gitu. Pas banget gitu ya. Pas banget lah gitu. Karena di prodi ini yang aku suka itu kayak memang real life-nya kita itu bisa banget dikombinasiin sama Islam. Bahkan nggak jarang ketika lagi kuliah tuh bisa sampai merinding sendiri gitu loh Kak. Oh gitu. Ya, karena misalnya ada sesimpel gini. Komunikasi itu kan artinya proses penyampaian informasi dari komunikator, penyampai pesan kepada komunikan kan, orang yang menerima pesan. Interaksi lah. Ya kan, interaksi kayak gitulah. Tapi itu ketika belajar ilmu komunikasi gitu. Tapi ketika kita belajar ilmu dakwah, ternyata pengertiannya jadi gini. Menyampaikan pesan dari dai kepada mad'u. Dai itu siapa? Ya komunikator kan. Mad'u itu siapa? Ya komunikan gitu. Jadi kayak aku ngerasa, oh ternyata Islam pun sudah mengatur itu gitu loh. Itu loh dari berapa abad yang lalu sebelum hadirnya ilmu komunikasi lah bahasanya kayak gitu. Udah ada. Dan gini, ada dosenku pernah bilang, waktu itu beliau tanya pas di kelas, apa alasan kalian masuk prodi komunikasi dan penyiaran Islam gitu. Semuanya diem nih Kak. Semuanya diem, tapi aku pribadi udah ada jawaban, tapi dalam hati gitu, gak ngomong. Dalam hati tuh jawabnya gini, ya karena aku suka public speaking dan
aku pengen tetap ini tuh ada di jalur Islam, makanya aku ambil KPI. Singkatnya kayak gitu. Tapi dosenku jawab dengan jawaban yang out of the box dari yang aku pikirin. Beliau ngomong gini, kalian masuk prodi ini ya karena kalian itu pengen belajar cara komunikasinya Rasulullah gitu, cara komunikasinya Islam. Waduh, kalau aku langsung kayak ya juga ya, bener ya. Kalau misalnya kita ngelihat gitu dari mata kuliah yang ditawarkan, karena kan itu di semester awal gitu loh Kak. Dan ini memang Islam banget gitu loh, kita belajarnya tentang komunikasi yang digabungin sama Islam gitu. Akhirnya ngebuat kita yang ada di situ paham gitu. Oh ternyata fungsi kita ada di prodi ini itu bukan hanya sekedar kita untuk ngembangin bakat misalnya di jurnalistik, fotografi, desain lain sebagainya. Tapi ini tuh prodi masa depan gitu. Dosenku bilang ini tuh prodi masa depan, prodi yang gak bakal mati karena kalian geraknya di media. So gimana caranya kita itu bisa nge-create media yang kita pelajari sekarang untuk bisa menyiarkan Islam. Gitulah singkatnya Kak. Gitu ya maksudnya. Ini deh menarik ya, maksudnya jarang sekali ada mahasiswa yang pas dengan jurusan ya kan. Kadang-kadang kebanyakan mahasiswa, aduh kayaknya salah jurusan gitu kan, rata-rata yang dengan aduh salah jurusan. Ini sama kayaknya, wah ini aku banget ini baru ini ketemu gitu ya. Padahal kecewa sebenarnya kan. Ya, kalau ini enggak ya. Wah banget gitu, maksudnya jarang sekali ditemukan mahasiswa yang benar-benar ini nggak salah jurusan, berarti Safa ini memang mencintai jurusannya ya. Iya loh Kak, jadi aku tuh suka banget untuk promosiin KPI, yuk masuk KPI. Gitu ya, berarti ini ya maksudnya karena mungkin jurusan Safa ini baik menurut Safa dan sangat minat di situ dan mencintai jurusannya, berarti nah ini kita situasi keilmuan di kampus sendiri menurut Safa gimana situasi keilmuan? Apakah memang sudah tersampaikan dengan benar? Apakah masih ada yang kurang dan harus masih belajar di luar gitu? Kalau untuk segi keilmuan sendiri, kalau dari dosen, aku rasa sangat pendukung ya, sangat pendukung gitu kalau dari dosen-dosen. Tapi mungkin lebih ke lingkup kehidupan mahasiswanya sendiri. Kita tidak bisa memungkiri ya, sebagai mungkin ada mahasiswa yang aktif gitu, kita juga butuh teman sharing yang memang bisa satu frekuensi sama kita. Cuma aku rasa hal itu masih lumayan minim ditemukan gitu. Untuk kayak misalnya aku ketemu sama teman yang memang bisa bikin, yuk kita bikin kelompok belajar, kita belajar tentang komunikasi bareng gitu. Itu agak jarang. Atau mungkin karena prodiku ini KPI dan terkesan lebih santuy ya kayaknya Kak ya. Lebih santuy ya. Iya kan. Karena kenapa aku bisa bilang lebih santai kayak gitu? Karena teman-teman, kebetulan pun teman-teman kelasku itu mereka bukan anak organisasi. Bukan anak organisasi, tapi lebih ke anak-anak yang mencintai usaha gitu. Jadi mereka lebih ke entrepreneur gitu Kak. Karena di komunikasi ini kita juga diberi kewenangan kan, ada mata kuliah desain gitu. Jadinya ada yang buka usaha fotografi jasa sih, jasa fotografi, videografi gitu kan. Terus ada yang kerja di buku tahunan sekolah juga. Jadi istilahnya untuk kita berekspresi itu jauh lebih besar lah gitu. Nggak bisa dibilang santai juga, tapi lebih ke enjoy untuk menjalani mata kuliah yang kita pelajari. Lebih enak prakteknya lah Kak, gitu dah. Berarti ini ya, sudah di dunia kampus ini sudah memadai, cukup memadai. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup memadai, dosen-dosennya sudah ini ya, maksudnya sangat baik dalam mengajar, tersampaikan ilmunya. Betul, alhamdulillah. Jadi masih bagus, alhamdulillah. Kebanyakan kan sekarang ini ya, mungkin aku sendiri kan belajar di kampus mungkin ilmu yang disampaikan itu masih terbatas, kayak masih gantung menurutku, dan perlu belajar di luar. Gitu. Kalau Safa sendiri kan enggak ya, mungkin sudah tersampaikan atau gimana? Kita tetap istilahnya harus menambah wawasan yang lain ya Kak, karena kan sistemnya lebih ke diskusi lebih banyak gitu. Tapi alhamdulillahnya ketemu dosen-dosen yang memang tidak menutup diri untuk membagi ilmu yang kita nggak tahu gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, atau ketika kita habis selesai presentasi, itu bukan yang tiba-tiba langsung ya udah presentasinya udah bagus, udah selesai ya, nggak gitu. Tapi kita tuh dikasih tahu, kita tuh diluruskan gitu loh. Ini salah nggak ya arah diskusi kita tadi, lebih kayak gitu. Dan kayaknya hampir semua dosen kayak gitu deh Kak, bakal dilurusin gitu. Semoga hampir semua dosen seperti itu gitu. Amin, semuanya ya. Tadi di kelas apa sendiri nih ya, maksudnya aktif
semua bertanya gini, atau akan ada nih kejadian yang ada mahasiswa yang pengen bertanya tapi dihadang-hadang gitu sama teman-temannya sendiri. Jangan bertanya biar cepet keluar gitu. Enggak ya? Kalau gitu sih enggak sih Kak. Enggak, Alhamdulillah teman-teman kelasku tuh juga anak-anak aktif gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan banyak aja sih, tapi memang tidak semua gitu kan, istilahnya ada aja kan yang kayak ini terus yang nanya gitu. Iya kan, ya pasti kan? gitu. Nah maksud aku tim ini terusnya itu tuh jumlahnya lebih banyak. Oh gitu, banyak tapi masih gitu. ada aja yang yang diam gitu kan. ternyata yang seperti itu ya. Ada ajanya itu gitu ya. Mungkin terakhir mimpi si Safa sendiri untuk kedepannya apa? Mimpi untuk diri sendiri mungkin, untuk kampus mungkin, atau untuk ya semuanya lah. Kalau mimpi sendiri tuh Kak, aku tuh pegang ini sih, hadis Nabi itu kan khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu pengennya bisa bermanfaat gitu kan. Tapi definisi bermanfaat di sini pasti luas kan gitu. Kita perlu yang mengkerucut. Aku harapannya itu ke depan semoga terwujud ya Allah, amin. Itu tuh pengen bisa jadi news presenter TV nasional yang tapi tuh tetap bisa ngedakwahin Islam pakai caraku sendiri. Amin. Gitu. Amin. Kalau untuk anak-anak muda sekarang lah yang lihat situasi sekarang, anak muda yang kurang ini ya, maksudnya kurang menganalisis situasi sekarang yang ya biasa-biasa aja gitu. Kan ini duta inspirasi ya tadi ya, sampai kelupaan tuh duta inspirasi. Nah menurut satwa udah kan anak utara ini berat ini sampai satwa si Safa sendiri untuk ini kan karena duta inspirasi mungkin ya. Gimana nih untuk anak muda, adakah yang ingin disampaikan? Oh iya, kalau untuk anak muda sendiri, karena saya pun termasuk anak muda gitu ya. Dan jadi, saya juga anak muda. Ya, kita berdua ada anak muda. Jadi tentunya pasti semangat terus untuk gapai apa yang kamu mau, karena yang menentukan kita sukses atau enggaknya itu bukan di mana kita kuliah gitu, tapi gimana kita berproses untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dari kita yang hari ini. Karena apa yang terjadi di hari ini adalah hasil proses kita di hari yang telah lalu. Jadi semangat terus, semangat aku, semangat kamu, semangat kita. Kelewatan tuh. Jadi aku dong. Gitu teman-teman. Untuk menjadi orang yang luar biasa itu tidak harus punya bakat dari awal. Ya kan, boleh kita coba-coba dan akhirnya beruntung gitu, dan kebablasan akhirnya kayak si Safa ini gitu. Berani mencoba, jangan ragu-ragu, teruskan. Oke, terima kasih kawan-kawan, terima kasih Safa sudah mau datang. Ya Kak, sama-sama. Terima kasih kata-kata bijaknya tadi untuk teman-teman, semoga tersampaikan kan untuk anak muda yang kurang beruntung ini. Udah, ya kurang beruntung lah kan, kurang beruntung. Yang akhirnya mungkin jadi beruntung karena dia dengar Safa berbicara tadi ya kan. Amin. Dan semoga mimpi-mimpi Safa dan cita-cita Safa bisa terwujud. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.